Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Atau kok ada orang yang tidak punya jodoh, tidak berpasangan, gitu kan ya. Ada juga orang yang meninggal dan dia belum menikah, berarti itu tidak berpasangan kan? Iya, apa itu Ya, jatuhnya berarti tidak berpasangan atau iya, seperti apa atau itu? seperti apa kan gitu kan ya. Galau syar'iin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Rini Riza di program Tafkar Podcast. Tafkar Podcast kali ini apa ya? Dari kemarin kita berbicara tentang tema-tema yang menarik juga. Tapi kali ini kita berbicara agak sensitif karena berhubungan dengan jodoh. Nah, kalau berbicara tentang jodoh, ada sebagian orang yang bilang, Allah itu kan menetapkan buat kita berpasang-pasangan. Kok ada sebagian orang yang sampai udah umurnya sampai 20, 30, 40, 50, kok tidak mendapat jodohnya? Nah, hari ini seperti biasa, di samping saya sudah ada narasumber tetap kita di Galau Syari, yaitu Kang Ida Madrusalam. Tanpa menunggu lama langsung sapa beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah sehat. Luar biasa Kang. Udah berapa episode Kang sekarang? Ketiga ya? Episode ketiga ya? Insya Allah. Keempat ya? Episode keempat. Kang, ini berbicara tentang jodoh. Tadi di awal saya udah berbicara Kang. Dalam artian kayak gini. Konsep jodoh dalam Islam itu seperti apa sih? Kalau ada sebagian dari kita atau dari teman-teman kita atau sahabat Galau Syari di luar sana, saya udah umur 40 tahun loh menikah. Bahkan ada sebagian orang sampai akhir hayatnya nggak menikah. Dalam Islam tuh konsepnya seperti apa sih tentang jodoh kan? Pertama, langsung saja ya. Iya, langsung aja ya. Saya sapa dulu sahabat Galau Syari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya. Pertama, perlu kita ketahui tadi Pak Yadi bahwasanya pertama jodoh itu adalah rizki. Jodoh itu rezeki. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya rizki tentu sudah diatur dong oleh Allah. Sudah, iya. Ya, itu pertama. Kita harus tahu berarti segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah. Ya, termasuk jodoh ajal seseorang, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis itu bahwasanya Allah itu telah menetapkan apa? Menetapkan takdir ya. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi itu sudah diciptakan, sudah ditetapkan takdirnya ya. Berapa tahun? Yaitu kurang lebih 50.000 tahun ya. Khamsina alfi am gitu ya. Nah, itu berarti kan kalau kita tahu konsep seperti itu, kita tahu oh iya bahwa segala sesuatu itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Pak Edi? Kemudian yang kedua, kita tahu nih dalam Islam itu bahwasanya setiap makhluk itu kan diciptakan berpasangan katanya. Kan gitu kan ya. Iya. Itu tadi kan. Ini umum Mungkin ya, umum dalam ya. artian secara umum orang tahu kan berpasang-pasangan. Masa saya nggak ada pasangan? Nah, dalam Al-Qur'an itu dalam surat Ad-Dzariyat ya kalau tidak salah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn katanya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn minhu zawjayn. Ya. Setiap segala sesuatu itu Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Atau kok ada orang yang tidak punya jodoh, tidak berpasangan, ada juga orang yang meninggal dan dia belum menikah, berarti itu tidak berpasangan kan? Iya, apa itu jatuhnya tidak berpasangan atau seperti apa atau itu? seperti apa kan gitu. Kalau kita makanya kalau kita memahami Al-Qur'an secara letterlek nanti jatuhnya ya secara tekstual gitu ya, sesuai dengan teks saja, maka kita akan menyalahkan Tuhan, akan menyalahkan Al-Qur'an. Wah, Al-Qur'an bohong kan gitu kan. Tetapi perlu diketahui pasangan itu ada kalanya bukan hanya pasangan kita dalam dalam hidup seperti ini laki-laki dan perempuan dalam artian oh ini pasangan kita itu bukan juga seperti itu. Bisa jadi pasangan kita adalah amal ibadah kita yang mengiringi kita, kan itu bagaikan pasangan. Nah, itu pertama. Tapi sebetulnya konsep yang luar biasa itu dalam Islam itu pasangan hidup itu tidak mesti hidup di dunia. Dalam artian apa? Bisa jadi nanti pasangannya di akhirat.
Gitu. Jadi berarti konsepnya itu tidak melulu namanya berpasangan itu antara laki-laki dan perempuan, nggak seperti Iya, itu gitu. itu pertama. Yang kedua, bisa jadi itu memang laki-laki dan perempuan, tetapi bukan berarti pasangannya harus ada di dunia atau harus cepat. Kan setiap orang yang namanya rezeki itu kan beda-beda, Iya. betul nggak? Iya Ya, betul. rezeki Pak Eri dengan rezeki saya tentu berbeda dong, gitu ya. Jadi sama jodoh pun seperti itu. Ada yang dekat jodohnya, ada yang nanti usia 40 tahun, bahkan ada juga yang sudah 70 tahun baru menikah. Seperti ini, seperti mertuanya uak saya, itu dia menikah di usia 70 tahun, Pak Edi. 70 tahun. Iya. Itu laki-laki? Laki-laki. Dan dia meninggal di usia 140 tahun. 40 tahun. 140 tahun pas menikah umur 70 tahun. Iya. Dan biasa kan. Dan uak saya itu dia lebih tua daripada nenek saya. Ya, apa namanya, uak itu dalam artian Pak D ya, yang nikah sama Bude saya, kakaknya, berarti kakaknya bapak saya almarhum itu menikah dengan yang lebih tua, jauh lebih tuanya, lebih tua daripada ibunya bahkan. Itu usianya, berarti dalam gini maksudnya, berarti jodoh itu ada gitu. Kalau yang di dunia gitu nih, beda-beda, tidak mesti di usia 30 tahun menikah. Ya bisa saja kan, itu rezeki sama dengan rezeki seperti biasa. Ada kalanya kita punya uang, saudara kita tidak punya uang. Ada kalanya orang dikasih anak tetapi ekonomi masih kurang stabil, kan gitu kan ya. Ada juga yang ekonomi sudah mapan segalanya tapi belum punya anak. Nah, rezeki sama, jodoh pun seperti itu. Sama aja gitu Sama kan. aja. Nah, sekarang kan di Galau Syari itu hari ini kan kita ngobrol tentang jodoh ya. Menyikapi banyak orang yang jodohnya belum datang galau. Nah, ya. Atau jodohnya sudah di tangan lepas lagi. Lepas lagi. Ini konteksnya jodohnya laki-laki dan perempuan ya gitu. Menyikapi itu semua seperti apa nih tentang jodoh ini? Ada yang belum datang jodohnya, sedangkan umurnya bukan sudah harus sebetulnya, sudah kebanyakan orang menikah, katakanlah kayak gitu. Ada juga yang sudah menikah tapi jodohnya pendek atau bercerai, tanda kutip di situ. Tapi ada juga yang sampai umur 50, 60 sampai akhir hayatnya belum menikah juga. Ini menyikapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin di luaran sana banyak yang bilang, saya galau banget nih, orang lain udah menikah, saya belum. Orang lain udah ini, saya belum. Banyak hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu kan. Sangat relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Menyikapi supaya minimalnya tentang jodoh ini, terlepas jodohnya lepas, jodohnya belum ada, atau sudah berjodoh, orang Sunda bilang tuh awet rajet. Awas ya, awet rajet itu bahasa Indonesianya tuh lama, awet, tapi kayak rusak. Kayak apa ya? Istilahnya di bahasa Indonesia itu Cepat rusak ya. Rusak gitu kan. Jadi nggak sakinah mawadah aja seperti itu. Menyikapi nih banyak di luaran sana. Aduh, saya gimana ya menyikapi hal-hal kayak gini? Kan itu juga mungkin membuat orang galau, membuat orang pusing, stres gitu kan. Bagaimana menyikapinya saat di dalam syariat? Pertama, tadi kita harus paham dulu tadi apa konsep bahwasanya jodoh itu adalah rezeki dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali lagi sih sebetulnya ke move in, penerimaan gitu loh. Penerimaan ke dirinya ya, move in ya. Jangan keluar. Diri, iya. Gitu. Jadi penerimaan kita sebagai hamba Allah gitu. Itu gimana itu? Disitulah kenapa ada yang berbeda, ada yang tidak punya. Disitulah Allah mendidik kita bahwa kita itu hamba, gitu. Bahwa kita itu semuanya ya sudah, ya kita pasrahkan sama Allah yang mengatur segala hal. Itu didikan Allah itu di situ sebetulnya. Ya. Bahkan ya memang istilahnya jangan kalau kita di dunia ini jangan merasa heran, jangan merasa aneh kalau hal-hal seperti ini terjadi. Karena di dunia tempatnya cobaan, darul bala dunia itu. Bahkan hidup dan mati kita pun adalah ujian kan itu ya. Dalam surat Tabarak itu kan Al-Mulk kan itu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan itu. Allah itu menciptakan hayah wal maut gitu ya. Hidup dan mati itu untuk menguji kita seberapa berkualitasnya sih amal ibadah kita.
seberapa menghambakan diri sih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Jadi menerima ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima, alhamdulillah, itu nggak ada yang namanya galau. Ya. Lihat contoh misalkan banyak sekali loh. Pertama ya, contoh dalam kehidupan yang dilihat itu banyak sekali yang tidak menikah. Contoh misalkan dalam kalangan ulama, Imam Nawawi tidak menikah sampai meninggalnya. Bahkan ada kalangan kitab luar biasa namanya Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang jomblo. Jadi sampai hidupnya tidak menikah. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ada. Jadi kalau misalkan kawan-kawan salaf ini yang mengatakan poligami gitu, Iya, itu betul. sunnah, itu siapa namanya, Ibnu Taimiyah itu tidak menikah, jomblo, gitu. Nah, itu satu. Kemudian ada juga bahkan Nabi, gitu. Nabi Isa belum menikah sampai sekarang, ya. Betul Jadi tidak? sebetulnya bukan fenomena yang wah seperti Iya, ini tuh. bukan fenomena yang wah kemudian kita habis itu galau, wah ini saya kok terasa dapat apa namanya ujian paling besar Paling daripada besar. yang lain, gitu. Orang lain udah Iya. kayak udah ini udah itu. Bahkan saya ini Pak Eri, gitu, sebelum saya dulu itu, sebelum menerima, dulu itu saya itu ketika mencari jodoh itu sudah lama. Di tahun 2017 saya itu ingin cari jodoh terus, tapi nggak ketemu. Habis itu saya ke Turki 2019 ke Turki. Di Turki itu saya selain kuliah itu, Siapa tahu gitu. Iya, siapa tahu saya ada Ilmu jodoh. siapa tahu. Nah, ilmu siapa tahu gitu. Nyari, wah saya cari betul-betul tuh. Habis itu ke Malaysia juga niatnya kayak gitu, selain ngaji, selain belajar, Ada niat ada terselubung. niat terselubung gitu. Tetapi akhirnya tahu-taunya jodohnya orang dekat gitu. Orang sini juga. Iya, Cipanas kayak gitu. Setelah apa? Itu setelah udahlah saya pasrahkan sama Berserah. Allah. Ya, jodoh saya banyak, berarti ada yang pertama itu, ya. Ya, yang bukan jodoh saya berarti sebetulnya itu yang saya anggap jodoh gitu. Yang Oh, saya- nanti jodoh lah Kayaknya kira-kira, ini iya, nih, gitu. kayaknya ini nih. Ada yang meninggal. Ya, itu orangnya luar biasa, ya. Al-Azhar, tetapi ternyata meninggal muda. Kemudian ada juga yang sudah menentukan tanggal nggak jadi, Pak Edi. Itu kan sedih itu, Pak Edi. Menentukan tanggal. Sudah menentukan tanggal. Ini gak curhat kan? Gitu. Ya bukan. Ini maksudnya ini dia tahu Ya, gitu. betul. Ternyata Jadi hidup ibroh itu ya, jadi ibroh, pembelajaran. Jadi pembelajaran. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya udah saya pasrahkan sama Allah. Setelah itu ternyata oh iya, ini dia bentuk penerimaan. Dimudahkan. Cuma beberapa minggu sudah khidbah, habis itu seminggu kemudian nikah. Coba bayangkan dengan jarak waktu yang begitu sebentar. Berarti inti dari yang tadi, yang Iya. pertanyaan yang tadi, Kang Idam, bagaimana sih cara menyikapinya? Menyikapi. Berarti berserah itu Berserah penting diri, banget, penting menerima banget, itu menerima. penting banget. Betul. Contoh kayak gini, aduh saya sekarang udah umur 42 Iya. misalnya kayak gitu. Mau laki-laki mau perempuan kan banyak juga, banyak juga Kang Idam yang seperti kayak gitu. Menyikapinya itu di antara yang pertama itu yang menerima. Ya, menerima. Kondisi saat ini. Bahwasannya menerima. kalau konteksnya di sini rezekinya itu belum menikah, ya kita terima seperti Kita itu. terima saja. Kalau kita menerima itu memang plong adem gitu. Menerima kepada Allah, betul itu yang dikatakan Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah cukup, Allah. Hasbuhnya itu semuanya ya. Semuanya. Mencukupi dari segala bidang, segala aspek. Jadi tenang. Orang bilang kayak gitu, nyantai saja. Bahkan teman saya itu dulu kayak gini ditanya, jadi anekdot dikit ya ini ya. Jadi cerita lucu ketika ditanya, Jang, gitunya Pak Jang, kita nikah gitu. Kapan kamu nikah? Kapan nyusul gitu. Kalau ada temen-temennya yang menikah, kapan kamu nyusul? Kan biasa tuh bahasa-bahasa Kan kayak biasa gitu. tuh, kan kapan, dia ketawa saja biasa kayak gitu. Ah, giliran suatu saat ada yang meninggal. Ada yang meninggal, tetangganya itu juga kan sudah sama-sama temannya gitu, yang meninggal, teman yang tadi yang nanya. Dia bilang ke si bapak itu, "Bapak udah nyusul." Iya, bilang, "Ustaz kamu dah gitu." Enggak sopan. Lah, sama gitu. Dia bilang, "Ya sama, nikah pun kayak gitu. Gak ada yang tahu, itu rezeki dari Allah." Begitu juga sama dengan ajal. Semuanya misteri. Iya, misteri gitu. Gaib ya semua. Gaib. Gitu. Jadi ya itu intinya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tahu bahwa nikah itu adalah rezeki. Kalau rezeki itu kita yakin bahwa rezeki itu ada yang mengatur. Kemudian yang terakhir, kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri, apapun itu menjadi gampang sebetulnya.
Tapi itu dia yang susah itu, berserah diri itu. Kembali lagi kepada episode awal, makanya harus dilihat bagaimana cara kita betul, berserah diri. harus dilatihnya seperti Iya. apa. Itu di episode awal ada. Iya, siap. Kang Idam, terakhir nih Iya. sebelum kita tutup nih. Untuk teman-teman yang di luaran sana, katakanlah ada yang umur 20, 30, oh udah galau banget nih belum nikah. Ada yang umur 40 belum juga nikah. Ada yang umur 50 bahkan 50 lebih, dia dibilang pasrah enggak, tapi kayak seperti apa? Ah, ya udahlah gitu kan. Iya. Seperti kan ada kata-kata Iya, betul. berserah ke Allah enggak, Iya. tapi ngegerutuk gitu. Seperti kayak gitu. Nah, untuk teman-teman sebelum ditutup yang terakhir, Kang Idam, apa yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan yang di sini tanda kutip untuk jodoh lah ya, jodoh rezeki yang berbentuk jodoh sesama manusia atau laki-laki dan perempuan, apa yang bisa disampaikan? Untuk teman-teman di sana, ya, semuanya lah ya, sahabat galau syar'i yang galau karena susah jodoh atau bahkan juga karena salah jodoh misalkan. Nah, ini pesan saya cuma satu saja, ingat bahwa jodoh itu adalah rezeki dan kita tahu rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau kita tidak ditakdirkan berjodoh di dunia, yakinlah pasti di akhirat itu ada jodoh, asalkan kita menerima, ya. Menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima ikhlas tulus dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kamusnya galau. Tidak ada kamusnya. Masya Allah. Terima kasih, Kang Idam. Terima kasih juga untuk sahabat Galau Syar'i dimanapun berada. Insya Allah nanti ke depannya kita ada tema-tema yang lebih menarik lagi, bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Insya Allah di hari-hari ke depan, Kang Idam, nanti hari ke depan tuh berarti boleh juga request dari Ya, penonton, boleh. juga dari Di penonton kolom komentar di ya. kolom komentar boleh juga. Misalnya ada yang request judulnya ini atau pembahasannya tentang apa, silahkan. Nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan pertimbangkan untuk bahas apa yang sudah di request oleh sahabat Galau Syar'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.